Setiap kali pesta demokrasi digelar, suara warga Nahdliyin selalu dikejar. Padahal Nahdlatul Ulama, tempat Nahdliyin bernaung, memutuskan untuk tidak berpolitik sejak tahun 1984 silam. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ini sebenarnya telah melahirkan partai politik dari rahimnya, Partai Kebangkitan Bangsa. Namun perjalanan politik partai ini penuh intrik dan kejutan, termasuk kejutan kursi cawapres sang punggawa PKB, Muhaimin Iskandar. Kemana suara politik warga Nahdlatul Ulama akan dilabuhkan? Seperti apa konstelasi politik setelah Caimin dicawapreskan? Inilah liputan 6 Talks, NU di pusaran koalisi. Halo, selamat datang di Liputan 6 Talk, saya Skolastika Silvia. Langsung saja selamat datang juga kepada para narasumber saya di studio Liputan 6 SCTV pada sore ini. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Halo Mas Adi, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Sehat Mbak? Sehat. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Liputan 6 SCTV. Dan izinkan saya juga menyapa narasumber yang sudah gabung melalui sambungan Zoom pada sore ini. Pak Muhammad Hanif Dakiri, Wakil Ketua Umum PKB. Pak Hanif, sudah bisa jelas dengar suara saya, Pak Hanif? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Jelas Mbak Silvia, terima Jelas. kasih. Assalamualaikum, terima kasih banyak Pak Hanif. Dan Pak Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Gerindra. Masih di jalan nih, Pak Habib? Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua DPP Partai Gerindra. Pak Habib masih di jalan, sudah bisa gabung dengan kita di... Oke. Udah, Wakil Ketua Umum. Siap, Pak Habib. Sudah bisa kita mulai ya, Pak Habib ya. Pak Hanif. Mulai. Siap. Nah, jadi yang paling terkini setelah kemarin isu besarnya pada pekan lalu adalah deklarasi Anies Caimin. Nah, kemudian yang kemarin juga ramai tepatnya 2 hari lalu ketika pertemuan Prabowo Subianto dengan Yeni Wahid di Kertanegara. Nah, yang mau kita highlight pada sore ini adalah salah satu statementnya Mbak Yeni soal banyak sekali kiai-kiai besar NU yang bersimpati kepada Prabowo Subianto. Nah, saya mau tanya langsung ke Pak Habib, gimana koalisi Indonesia Maju ini memaknai statementnya Mbak Yeni? Bentar ya. Pas sekali. Ya. Pas. On time. Sorry. It's okay, ya, Pak. Nah, terkait pernyataan Mbak Yeni, ya tentu kita bisa jadikan salah satu acuan dan sekaligus kita amini ya. Semoga semakin banyak kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang bersimpati ke Pak Prabowo. Kita tahu ya, Pak Prabowo itu membina hubungan baik dengan kiai-kiai NU, dengan umat NU ya, bukan hanya karena pemilu 2024 saja ya, tetapi justru sudah dibina oleh beliau sejak beliau masih aktif di kemiliteran. Ya. Sejak beliau mungkin masih komandan batalion, ya bahkan sejak perwira remaja beliau. Jadi dulu Pak Prabowo itu kalau mau ke Timur ya, ketemu kiai dulu. Istilahnya minta doa ya supaya bisa selamat ketika bertugas di Timur. Kurang lebih kalau sekarang Pak Prabowo disebut Mbak Yeni ya bisa diterima dan dihargai oleh kiai-kiai NU, menurut saya itu bukan sesuatu yang lahir dari proses instan ya, tapi memang proses panjang dan berkelanjutan. Jadi memang ada sejarah panjang antara Prabowo dengan keluarga Gus Dur seperti itu ya Pak Habib ya? Ya, lebih lagi sudah terkhusus dengan keluarga Gus Dur ya. Kita tahu kakek Pak Prabowo, kakeknya Mbak Yeni ya, ayahnya Gus Dur, itu bertetangga, bersebelahan tembok gitu. Itu bahkan rumah ya pernah kami jadikan sekretariat dulu ya. Nah, kita tahu juga hubungan Pak Prabowo dengan Gus Dur baik sekali sampai-sampai almarhum Gus Dur pernah menyampaikan pernyataan yang terngiang-ngiang di hati warga NU hingga saat ini bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin yang paling ikhlas. Lalu juga
hubungan Pak Prabowo dengan Mbak Yeni, ya. Mbak Yeni ini kan dapat dikatakan mantunya Gerindra karena waktu berjodoh dengan Mas Faris, ya, Mas Dohir Farisi, itu kan terjadi ketika kampanye 2009 kalau nggak salah, ya. Mereka bertemu dan sekarang hubungannya tetap terjaga dengan baik. Baik, Pak Habib. Nah, saya mau tanya ke Mas Adi. Mas, membaca pernyataan Mbak Yeni bahwa banyak kiai NU yang memiliki simpati besar kepada Prabowo. Ini bisa diartikan dukungan keluarga Gus Dur kepada Prabowo Subianto nggak? Ya, saya kira secara prinsip yang tahu persis dukungan kiai-kiai itu adalah kiai itu sendiri dengan Prabowo Subianto, ya, karena yang bisa menentukan pilihan politik seseorang itu nantinya pas di TPS, bukan hanya berdasarkan klaim-klaim politik. Saya ingin tunjukkan satu fakta politik bahwa kalau kita tanya kepada pemilih kita yang jumlahnya 208 di 2024 nanti, ada sekitar 25% yang menyatakan ikut aktif terlibat dalam ormas tertentu. Ada sekitar 12% yang mereka mengaku teridentifikasi menjadi bagian atau dekat dengan Nahdlatul Ulama. 12% itu kalau dikonversi menjadi suara, kurang lebih sekitar 25 juta orang. Yang saya kira itu cukup efektif sebagai bagian dari insentif politik elektoral. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian sebenarnya NU itu cukup menjadi darling yang diperebutkan oleh semua kandidat capres. Yang ingin saya katakan adalah dari dulu sejak ada pemilu yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia, tidak pernah suara NU itu solid kepada satu orang. Tidak pernah solid kepada satu suara. Split dia, nyebar ke banyak tempat. Tapi memang suara NU itu cenderung terakumulasi kepada figur, kepada partai yang dianggap mewakili representasi dari politik NU. Kalau kita tanya kepada orang NU, siapa kira-kira tokoh capres ataupun cawapres yang akan mereka pilih? Pertama adalah mereka yang dinilai punya irisan politik yang sama. 2014-2019, orang NU itu mostly lebih banyak memilih Jokowi ketimbang Prabowo Subianto karena ada irisan dan korespondensi historis yang tidak pernah bisa dibantah. Nah, kemudian kalau bicara tentang kepartaian, orang NU itu memang mengakui the one and only. Secara politik NU mengakui bahwa PKB itu adalah partai politik yang lahir dari rahim NU. Oleh karena itu, kalau nanti di Pilpres 2024 yang akan datang, ada tokoh NU dan ada yang bukan dari kalangan NU, nanti pemilih NU itu akan melihat siapa yang dianggap mewakili kepentingan politik NU, maka disitulah kemudian NU itu akan memilihkan pilihan politiknya. Yang kedua yang ingin saya katakan, kalau dilihat anatomi kekuatan politiknya saat ini di internal NU, itu kan ada faksionalisasinya. PKB itu kan mewakili faksionalisasi kubunya Muhaimin Iskandar. Sementara pada seberang yang lain kita melihat ada Mbak Yeni Wahid yang dianggap mewakili faksinya Gus Dur. Ini dua kubu yang kemudian berbeda. Mbak Yeni mungkin mengatakan yang dimaksud kiai-kiai yang mendukung dan bersimpati kepada Prabowo adalah mereka yang terafiliasi dengan Gus Dur atau sebagai loyalis dan simpatisan Gus Dur. Tapi PKB memiliki ceruk yang berbeda. Mereka tidak terafiliasi ke Gus Dur, tapi kepada Muhaimin Iskandar dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian saya ingin katakan bahwa pemilih NU itu tidak bisa disimplifikasi bahwa dia hanya bersimpati kepada salah satu capres tertentu. Dia menyebar ke Muhaimin Iskandar ada, ke Prabowo Subianto ada, dan bahkan ke Ganjar Pranowo juga ada. Karena kalau mau jujur, pintu masuk misalnya, kalangan NU untuk mendukung Ganjar kan ada dua, P3 misalnya, sekalipun di situ orang NU tidak terlampau banyak pilih P3, tapi kan publik juga tahu istrinya Ganjar itu adalah keturunan anak cucu dari Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Jadi yang paling mungkin adalah bagaimana kita ingin membulatkan suara NU nanti harus disurvei, Mbak. Kira-kira yang 12% orang NU itu pilihan politiknya sebenarnya lebih banyak ke siapa? Gus Muhaimin kah, Prabowo Subianto kah, atau kepada Ganjar Pranowo kah? Yang ingin saya tegaskan adalah tidak ada yang bisa mengklaim bahwa pemilih NU itu hanya mengerucut kepada satu nama. Karena sampai saat ini belum jelas ini, Mbak, siapa yang kira-kira bisa maju di 2024. Sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres, maka sepanjang itu juga pemilih NU itu sebenarnya yang undecided, ya, yang belum menentukan pilihan politik itu hampir 20%, masih banyak ceruk pemilihnya. Oke, Mas Adi. Nah, saya mau balik lagi ke Pak Habib. Pak Habib, tadi salah satu yang saya highlight adalah NU menjadi darling yang diperebutkan dalam setiap pilpres. Apakah ini juga yang dipikirkan oleh Gerindra? Prabowo langsung mendekat kepada Yeni Wahid karena Koalisi Indonesia Maju sudah kehilangan PKB, Muhaimin Iskandar.
Pak Habib, sorry boleh diulang, mic-nya bisa di-on. Ya. Halo. Ya, Ya, halo. kita tentu mencari sebanyak mungkin basis konstituen. Pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Yeni ini pertemuan yang sudah lama dirancang. Dalam politik Pak Prabowo itu adalah kami ingin merangkul semua pihak, ya. Termasuk misalnya ketika kami masih bersama dengan PKB, kami juga tetap ingin membangun komunikasi dengan Mbak Yeni, ya, dan mungkin apa yang disebut dengan Gus Durian atau elemen-elemen NU yang lain. Kita ingin mempersatukan ya semua elemen-elemen NU dalam bersama-sama dengan kita. Itu yang kita ingin lakukan karena kita tahu ya penting sekali basis NU ini. Mungkin 50% dari populasi umat Muslim itu kan mendeklar bahwa dirinya terafiliasi ke NU, ya. Tentu penting sekali. Ditambah sekarang apalagi ya Mbak Yeni secara spesifik beliau putri almarhum Gus Dur, ya. Kita tahu Gus Dur pun anak dan cucu kiai besar yang sangat sangat-sangat berpengaruh di kalangan NU, sehingga kami akan terus menjalin komunikasi dengan setiap elemen ya di dalam NU ini, baik mungkin yang sudah membuat semacam organisasi semi formal seperti Gus Durian ataupun langsung ke kiai-kiainya di berbagai daerah. Oke, saya mau ke Bang Hanif. Pak Hanif, jadi PKB kan sudah menetapkan arah politiknya nih ya dengan menempatkan Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Nah pertanyaannya, dengan PKB gabung koalisi perubahan, seoptimis apa suara NU ini juga sama semuanya berbondong-bondong memilih Anies Caimin? Ya, Mbak Sylvia, teman-teman dan pemirsa sekalian, terima kasih. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai soal NU sebagai sebuah kekuatan politik besar di tanah air, kita semua kan tahu bahwa representasi politik NU itu ada di PKB, karena PKB itu secara resmi didirikan oleh PBNU dan seluruh struktur NU hingga tingkat yang paling bawah. Jadi PKB ini politiknya para kiai. Jadi ini agak beda misalnya dengan term kiai politik ya. Tapi kalau politiknya kiai artinya ini wadah politik bagi para kiai, para alim ulama dan mata NU yang jumlahnya memang mayoritas di Republik ini. Jadi kalau buat PKB sendiri, itu kita kalau berbicara soal NU bukan semata bicara soal misalnya elektoral, soal suara itu aja, enggak. PKB ini justru yang paling pertama-tama yang itu membedakannya dengan yang lain, bahwa PKB ini menjadikan NU ini sebagai ladang khidmah, ladang pengabdian bagi seluruh kerja-kerja politik yang dilakukan di level negara maupun level kemasyarakatan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai soal dukungan misalnya dari kalangan NU-nya, kiai-kiai misalnya sebagaimana tadi yang disebutkan di depan, bahwa 2019 kemarin itu kan tadi seperti singgung Mas Adi juga, bahwa mostly atau sebagian besar kiai NU itu kan mendukung Pak Jokowi, koalisinya Pak Jokowi, dan PKB ada di dalam koalisi Pak Jokowi. Kalau kemudian hari ini misalnya ada statement bahwa kiai NU misalnya dukung Pak Prabowo atau siapalah, ya kalau misalnya konteksnya Pak Prabowo ya saya kira mungkin ya kan, asumsikan misalnya itu benar, ini mungkin juga bagian dari kerja-kerja politik PKB selama setahun terakhir ini bersama dengan Gerindra yang kemudian nggak jadi gitu loh. Nah artinya kan bandulnya tetap ada di PKB. Nah, dalam kerja-kerja politik ke depan ini saya optimis bahwa kemudian mayoritas dari para kiai maupun warga Nahdien pasti akan mendukung pasangan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kenapa? Ya karena representasi politiknya itu ada di sana. Yang ketiga, kita tahu bahwa majunya Gus Muhaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden itu bukan semata-mata urusan pribadinya Gus Imin, bukan semata-mata urusan politiknya PKB, tetapi ini juga membawa kepentingan besar dari Nahdlatul Ulama. Hari ini coba saya tanya misalnya, kenapa orang hari ini baru meributkan orang kader-kader NU?
Kenapa kubu-kubu politik ataukah koalisi-koalisi baru kemudian meributkan soal NU? Karena Anies Baswedan sekarang bersama Gus Muhaimin yang kader NU tulen gitu. Selama ini kan kader-kader NU itu dibunyikan, si ini mau mengambil kader NU, si itu mau mengambil kader NU, bla bla. Tapi kan hanya bunyi-bunyian aja, ya kan? Artinya hanya melihat NU ini sebagai sebagai penarik elektoral belaka gitu. Jadi apakah kemudian benar-benar diambil atau tidak? Nyatanya dari pengalaman kita misalnya dengan Mas Habibur Rahman kan kita tahu nih kurang NU apa misalnya PKB, kurang NU apa misalnya Gus Muhaimin ya kan, beliau cicitnya pendiri dari Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Bisri Samsuri ya kan. Tapi juga nyatanya kan setahun juga nggak diambil-ambil. Nah jadi begitu sekarang misalnya Pak Anies Baswedan udah pasangan sama Gus Imin kan, dan kader-kader NU yang lain di tempat lain mulai agak diperhitungkan kan. Nah, jadi kan artinya bahwa majunya Gus Muhaimin ini justru membawa berkah bagi kader-kader NU, membuka jalan bagi kader-kader NU untuk bisa ikut tampil memimpin Republik ini. Saya kira itu, Mbak. Tapi jadi nggak takut suara NU nantinya terbelah kalau muncul kader-kader lain nih, Pak Hanif? Loh, kalau PKB ini kan punya pengalaman dan juga punya infrastruktur politik yang kuat di bawah. Ya kan? Misalnya bedanya misalnya kalau kita yang di PKB ini, karena kita ini kerja-kerja politiknya ini kan bukan kerja-kerja politik 5 tahunan. Kerja-kerja politik yang kita lakukan ini kan setiap hari gitu. Kita setiap hari misalnya bertemu sama para kiai di daerah-daerah, kita membantu, memfasilitasi, dan segala macam lah. Ya kenapa? Ya karena memang PKB ini adalah rumah politiknya kaum Nahdliyin, rumah politiknya para kiai gitu. Sehingga ya everyday politik di PKB itu ya mereka urusannya dengan mereka gitu, bukan hanya karena mau pilpres atau pileg saja gitu. Ya sehari-hari kita terus sama mereka. Kalau kita buat kegiatan bersama kiai itu kan bukan kegiatan menjelang pilpres begini atau pemilu. Jauh sebelumnya kita udah bikin banyak kegiatan, ada Nusantara mengaji lah, ada Musabaqah Tilawatil Kutub lah, ya kan, lomba baca kitab, macam-macam itu kita buat. Dan acara haul-haul segala macam itu kan saya sering mendampingi Gus Muhaimin, saya keliling ke pesantren-pesantren. Ya itu everyday politiknya PKB ya NU gitu loh. Nah jadi kalau soal optimisme ya betul saya sangat amat optimis karena bukan semata karena PKB ini representasi politiknya NU, tetapi juga karena memang day-to-day politik kita itu adalah bersama NU, karena NU adalah ladang pengabdian bagi PKB. Oke, Mas Adi, ada nggak sih data soal NU dan PKB ini? NU pasti ke PKB. Ada, tapi tidak semuanya. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum misalnya, kan kita lihat hasil Pileg 2019 yang lalu ya. Ada sekitar 9,6% ya, itu orang NU yang kemudian memilih PKB. Itu artinya tidak semua orang NU itu pilih PKB, itu fakta. Tapi banyak orang NU yang pilih PKB itu tidak bisa dibantah. Yang menjadi problem itu adalah kalau kita komparasikan suara Pileg yang dimiliki oleh PKB 2019 yang lalu dengan elektabilitas Gus Muhaimin misalnya, itu kan ada jarak, ada gap yang saya kira relatif harus ditembus secara serius. Satu sisi memang orang NU itu memilih PKB sebagai pilihan politiknya, tapi ketika bicara Pilpres yang memilih Gus Muhaimin itu tidak muncul secara signifikan. Per hari ini misalnya elektabilitas Gus Muhaimin itu kan di kisaran angka 1 atau 2%. Kita tidak pernah tahu nanti misalnya kalau ada survei lagi ketika Gus Muhaimin maju sebagai kandidat cawapres, mungkin sentimen ke-NU-an itu muncul. Dulu orang tidak mau memilih Gus Muhaimin dari kalangan NU itu karena tidak terkonfirmasi bisa maju. Akan beda ceritanya kalau Gus Muhaimin mungkin nanti deklarasi, roadshow, safari politik dan seterusnya, ada kristalisasi bahwa pemilih NU itu punya sentimen yang jauh lebih melekat kepada Muhaimin Iskandar. Tapi ini perlu diuji sebenarnya. Yang ingin saya katakan adalah seringkali pemilih-pemilih NU itu hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi memang mereka itu tidak bisa move on dari PKB, tapi persoalan Pilpres seringkali mereka ini belok-belok ke lain hati. Saya Kira-kira begitu luruskan judulnya. Mas Adi. Jadi bisa jadi warga yang memilih PKB itu belum tentu memilih Caimin. Persis. Ada yang memilih Caimin tapi tidak sebesar pilihan politiknya ke PKB. Kalau kita sederhanakan, kalau ada orang NU yang merasa memilih PKB itu 9,6%, mestinya yang milih Gus Muhaimin pun itu 9,6%. Tapi yang ada saat ini, realitas politiknya, fakta politiknya di survei, Caimin itu paling mungkin suaranya paling tinggi 2%. Ada sekitar 7,5% orang yang pilih PKB tidak otomatis memilih Gus Muhaimin. Tapi ingat, itu dengan sebuah catatan, itu survei bulan Juli lalu, di mana Gus Muhaimin belum deklarasi
diputuskan sebagai pendampingnya Anies Baswedan. Kalau ada survei bulan ini ataupun bulan depan, mungkin pemilih-pemilih PKB ini mungkin secara perlahan akan meningkat ataupun tidak. Karena kalau soal memilih tentang capres, teman-teman di NU itu dari dulu memang agak sedikit beda selera politiknya, Mbak. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau tegaskan lagi bahwa kita pernah mengalami pemilu di 2024, ada 2 tokoh NU maju di Pilpres tapi kalah. Di situ ada Kiai Hasyim Muzadi berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Di situ kemudian ada Wiranto berpasangan dengan Gus Solah. Dua-duanya tokoh kunci, mewakili mazhab politik yang ada di NU, tapi kalah sama SBY yang berpasangan bukan dengan tokoh NU. Oleh karena itu, NU itu memang penting, tapi tidak bisa disimplifikasi, tidak bisa disederhanakan bahwa seakan-akan pemilih NU itu hanya mengarah kepada satu arah, dan kalau yang memenangkan suara NU seakan-akan memenangkan Pilpres. Ada ceruk pemilih yang jauh lebih besar, yang saya kira layak untuk dikapitalisasikan oleh pemilih ataupun para kontestan di 2024. 12% orang yang mengaku NU dikonversi jadi suara itu sekitar 25 juta. Pemilih kita di 2024 jumlahnya adalah 208 juta orang. Saya kira gapnya cukup luar biasa, Pak. Penting tapi bukan penentu bagi segala-galanya. Penting tapi bukan penentu. Nah, Pak Hanif, gimana mungkin menanggapi tadi yang sudah dikatakan Mas Adi? Ini bisa jadi PR deh untuk PKB dan Caimin. Sudah diperhitungkan belum gap ini? Ya, tentu kita juga memahami dan membaca hasil-hasil survei yang ada gitu. Tapi kita juga bisa, secara prinsip saya setuju dengan yang disampaikan Mas Adi. Kan Mas Adi juga bilang bahwa ya memang kalau misalnya bulet-bulet 100% kan enggak juga. Tapi tetap tendensi politik yang sebagian besar dari warga NU itu pasti kepada PKB. Ini misalnya juga bisa dilihat rekor di 2019 ketika PKB bersama Pak Jokowi, ya akhirnya Pak Jokowi menang. Dan semua orang juga mengakui bahwa kemarin bandul politik kemenangan Pak Jokowi itu ada di Jawa Timur, dan Jawa Timur itu karena kerja-kerja politik dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kan tokoh-tokoh lain misalnya yang dianggap sebagai NU itu ada juga kan yang ke tempat lain begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, dari berbagai survei juga kita melihat bahwa partai ID dari pemilih PKB ini kan yang paling kuat di antara partai-partai politik yang ada. Berarti kan komitmen, loyalitas dan dukungan dari warga PKB kepada PKB itu sangat kuat, sehingga ketika misalnya bandul politik PKB bergoyang, mereka juga akan bergoyang. Kalau bandul politiknya PKB itu tetap, ya mereka akan tetap. Yang ketiga, kita kan juga ada survei internal. Survei internal kita yang melakukan Mas Saifullah Fatah dari Polmark, ya kan. Jadi dia tidak menggunakan sampel yang terbatas. Kan survei nasional kita kan 1.200 tuh rata-rata respondennya, sehingga agak kesulitan misalnya untuk memotret mikropolitik di daerah-daerah gitu. Nah, survei yang dilakukan oleh Polmark misalnya, atau survei yang kita lakukan secara internal, nah itu kan memotret itu di setiap dapil. Di setiap dapil yang ada termasuk di Jawa Timur. Dan kalau bicara mengenai soal popularitas dan elektabilitas Gus Muhaimin, itu paling besar justru di situ. Karena kalau untuk urusan capres saja di survei itu keluar Pak Ganjar, terus kemudian Pak Prabowo sama Gus Muhaimin, 3 nama besar itu. Kalau secara nasional kan nama Gus Muhaimin tidak keluar tuh sebagai capres. Tapi begitu kita survei dengan pendekatan yang berbasis dapil begitu, itu kelihatan sekali bahwa Gus Muhaimin sangat kuat di Jawa Timur. Nah, yang keempat, infrastruktur PKB, sekali lagi, ini kan infrastruktur yang hidup, infrastruktur yang aktif secara politik. PKB itu bukan partai politik yang hadir 5 tahunan sekali. PKB ini partai politik yang setiap hari ya kan bekerja melayani rakyat, karena kita punya tagline melayani Ibu Pertiwi, dan terus bersinergi dengan kekuatan real Nahdlatul Ulama yang ada di bawah gitu. Nah, sehingga ini kan membuka peluang ya kan bagi PKB untuk bisa mengambil atau istilahnya ya menarik secara elektoral basis-basis massa di Nahdlatul Ulama, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi di atas semua itu, sebagai sekali lagi yang saya sampaikan, kalau bicara soal NU, mohon maaf, ya, PKB ini tidak bicara soal elektoral belaka. PKB ini kalau sudah bicara soal NU, ini bicara soal pengabdian. Ini yang membedakan PKB dengan partai lain, kira-kira gitu. Oke, baik Mbak Hanif. Saya mau ke Mbak Tika. Ya, Mbak, kalau di tren sosmednya, gimana sih responnya warganet ini antara Anies Caimin dengan Prabowo Yeni Wahid?
Ya, jadi sebenarnya menarik ngomongin soal NU di media dan media sosial. Jadi NU itu selalu seksi menjelang Pilpres memang. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan pembicaraan terkait sama NU dan Pilpres itu 42%. All about NU itu tentang Pilpres. Dan itu menunjukkan bahwa walaupun tadi secara jumlah kecil gitu, tapi ternyata dia seksi gitu kan. Jadi setiap kali ada Pilpres tiba, itu pasti tokoh NU akan diperhitungkan betul gitu. Nah kemudian bicara soal 3 nama yang sekarang lagi berkandidat di sana gitu, ternyata masing-masing figur itu berusaha untuk membranding dirinya itu dekat dengan NU atau bagian dari NU. Kalau di kelompoknya Muhaimin misalnya dia menyatakan bahwa saya nggak bawa-bawa NU tapi saya lahir dari NU gitu kan. Nah sementara kalau dari di sini kita lihat bahwa terkait sama NU, Muhaimin tuh mendapatkan 105.000 postingan dengan engagement tuh cukup besar 819.000 gitu ya. Waktu itu semua bicara terkait sama NU dan kejadian yang kemarin gitu. Dan pendekatannya adalah pendekatan yang emosional gitu. Nah sementara yang kedua adalah kenapa yang lagi naik daun itu Prabowo sama Yeni gitu kan. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Yeni kepada Prabowo itu cukup menarik gitu. Jadi dia menganggap bahwa Prabowo itu adalah figur yang paling tepat atau pemimpin yang paling tepat pada saat situasi geopolitik. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa Prabowo itu adalah figur yang sangat disukai nama kiai-kiai gitu. Betul. Nah bicara soal kiai-kiai ternyata banyak pernyataan dari netizen mengatakan bahwa kalau ibarat pohon gitu ya, akarnya tuh udah mengakar gitu. Jadi Prabowo itu sudah masuk ke NU tuh tidak sekarang gitu, tapi sudah dari dulu itu sudah dibawa sama Kiai Said untuk berkenalan dengan kelompok-kelompok NU. NU itu ada NU struktural dan ada NU kultural gitu. Nah di situ terlihat bahwa jika bicara soal engagement, ternyata engagement Prabowo terkait sama NU itu paling tinggi pada saat ini. Itu jika dibandingkan dengan Ganjar, karena kan Ganjar beberapa waktu lalu baru ketemu sama NU gitu. Dan terkait sama brandingnya Ganjar itu sendiri, dia menyatakan bahwa saya adalah keluarga dari NU gitu. Nah terus menariknya lagi itu karena apa? Karena dikaitnya dengan Prabowo itu ternyata dia membuat hal-hal yang lain cukup banyak gitu. Jadi cukup banyaknya itu seperti apa gitu, karena oke lah cawapresnya kalau bisa kan Yeni nih, dia berharap gitu supaya cawapresnya harus dari figur anak muda. Nah seperti itu. Kemudian kenapa di framing lebih banyak gitu, karena memang kalau yang kemarin itu Ganjar yang sowan, sekarang itu Ibu Sinta loh yang sowan ke sana. Betul sekali gitu. Terus bicara soal Kiai itu deket. Nah itu ada beberapa hal yang membuat engagement terkait dengan Prabowo dan NU itu sangat kuat gitu. Dan ditambah lagi gitu ya potongan-potongan figur statement dari Gus Dur di masa lalu bahwa suatu saat Prabowo akan menjadi presiden. Nah itu adalah sesuatu hal yang sekarang lagi dinaikkan lagi ya, betul lagi gitu. Ada yang negatif, pasti ada yang negatif gitu, karena dia menyatakan bahwa Prabowo pernah menggebrak meja pada saat ketemu sama NU, tapi ternyata suara itu sangat lirih gitu dibandingkan dengan bagaimana framing media sosial terhadap Prabowo luar biasa gitu dibandingkan sama kepada Ganjar, karena memang momentumnya sedang pada Prabowo. Oke, Pak Habib gimana nih menanggapi? Kemarin ketemuan aja engagementnya sudah tinggi, udah banyak sekali omongannya di medsos ya tadi ya Mbak Tika ya. Gimana menjajaki, mungkin sudah ada sinyal-sinyal Prabowo dan Yeni Wahid? Ya kalau soal pasangan cawapresnya Pak Prabowo kan bukan domain saya ya, itu akan dibahas oleh para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo. Tapi kami semua pihak juga bisa memberikan masukan kepada Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya tersebut. Dan juga memang sudah ada juga masukan soal bagaimana memasangkan Pak Prabowo dengan salah satu tokoh NU. Atau dengan anak muda. Ada juga misalnya dengan ya macam-macam ya usulan-usulan tersebut. Menurut saya itu akan dipertimbangkan secara matang, dan para ketua umum partai politik itu dalam melakukan musyawarah juga tentu punya referensi ilmiah masing-masing. Jadi bukan hanya feeling-feelingan ya. Mereka punya referensi ilmiah masing-masing. Kalau tadi dikatakan misalnya Mas Hanif Dakiri mengacu kepada lembaga survei yang yang melakukan survei internal, kemungkinan besar para ketua umum partai politik itu juga
punya akses mengacu kepada lembaga-lembaga yang melakukan kerja secara ilmiah ya. Jadi ini bukan sekedar saya feelingnya suka ini, saya feelingnya bukan begitu, tapi memang benar-benar karena apa? Kenapa? Kan kita menginginkan ini soal cawapres ini juga menjadi semacam pendorong elektabilitas. Kita tahu bahwa sekarang dua pasangan teratas setidaknya itu sangat rigid sekali elektabilitasnya ya. Pak Prabowo di atas, Pak Ganjar di bawah sedikit, hanya dalam cakupan margin of error ya. Begitu juga ketika Pak Ganjar. Nah, itulah yang membuat ya penentuan cawapresnya Pak Prabowo ini lama ya, sehingga kemarin kawan-kawan PKB ya memutuskan ke Pak Anies memang bersetuju untuk secepatnya mendeklarasikan cawapres. Padahal di sisi lain kami hingga saat ini pun belum bisa menentukan karena memang betul-betul harus dikaji secara matang. Oke, jadi Pak Habib, itu tadi pertimbangan cawapresnya NU anak muda, gitu Pak Habib? Bukan. Itu contoh dari saya. Contoh dari saya. Jadi soal cawapres ini bukan hanya sosok atau namanya yang akan ditentukan oleh para ketua umum partai politik, tetapi juga kriterianya. Jadi mulai dari kriterianya, sehingga sampai saat ini belum di-lock ya. Harus NU, harus anak muda, atau harus dari Pulau Jawa, harus berlatar belakang sipil, itu tidak di-lock ya. Yang ada kriteria umum yang selalu disampaikan Pak Prabowo, tokoh yang menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu kriteria yang umum. Kami pun di internal bicara ke Pak Prabowo, Pak, apakah ada kriteria yang lebih spesifik? Oh, itu akan menjadi bahasan kami para ketua umum partai politik. Disampaikan dengan begitu oleh Pak Prabowo kepada kami. Oke, baik. Saya mau balik lagi ke Pak Hanif. Kita bicara lagi soal isu 5 tahunan yang selalu muncul ketika Caimin maju untuk cawapres. Kita tahu ya, polemik Caimin yang dianggap kontra Gus Dur. Nah, ini Pak Hanif, takut nggak sih PKB ini mempengaruhi pilihan warga NU kepada Caimin? Ya, bahwa itu merupakan isu yang harus terus-menerus kita handle tiap 5 tahunan, iya. Tapi kalau tidak soal takut nggak takut ya, kita lihat sejarahnya saja bahwa pertumbuhan politik PKB dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu itu justru meningkat. Hari ini kita sudah punya kursi 58 di DPR RI. Sebelumnya kan kita hanya 47 kursi. Nah, jadi kalau dilihat rekodnya dari pemilu ke pemilu, itu PKB kan terus membesar. Walaupun serangan-serangan politik itu terus bermunculan, yang ini seperti istilah saya ini seperti radio rusak tapi diputar tiap 5 tahunan gitu loh. Nah, jadi artinya masyarakat kan mungkin sudah tahu lah duduk perkaranya seperti apa, dan pada akhirnya mereka juga mengambil keputusan tetap bersama-sama dengan PKB dan membuat partai ini besar. Kalau buat saya pribadi ya yang kayak gitu nggak perlu ditanggapi, karena ini barang yang sudah lama, udah nggak tahu dari 2008 ke sekarang itu berapa tahun? Udah belasan tahun kan? Iya. Udah belasan tahun. Ya kan, udah belasan tahun hari ini kita ini berbicara mengenai soal ini isu terbesar dunia ini kan soal perdamaian, salah satunya kan isu nasional, juga soal persatuan, itu kan jadi isu-isu kunci kan. Jadi kalau misalnya barang-barang yang sudah lama gitu dibongkar-bongkar terus, ya kapan kita ini dewasa sebagai bangsa gitu. Jadi makanya walaupun itu selalu muncul tiap 5 tahunan, ya sudahlah kita kerja-kerja aja di lapangan, kita buktikan bahwa eksistensi PKB itu benar-benar bermanfaat untuk NU, untuk bangsa dan negara Indonesia, bahwa komitmen kita kepada NU tidak pernah berubah, bahwa komitmen kita kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika tidak pernah berubah. Nah, at the end juga masyarakat akan melihat itu. Kalau tadi itu kaset lama, ini ada kaset baru, mungkin tanda kutip kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012 yang kembali diputar seperti itu. Gimana nih? Ya. Kalau dari PKB, Pak Hanif? Ya kan kalau PKB maupun Gus Imin kan dalam posisi kita ini mendukung semua proses penegakan hukum, ya kan, semua proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dan oleh karena sikap dan posisi yang seperti itu kan kemarin Gus Imin juga memenuhi panggilan
KPK memberikan keterangan ya kan sebagai saksi yang memang mungkin diperlukan untuk itu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kan bahwa kita ini yakin seyakin-yakinnya bahwa dalam kasus itu ya Gus Muhaimin nggak ada urusan sama sekali. Cuman karena posisinya sebagai menteri kan tentu saja kemudian dimintai keterangan sebagai saksi. Dan itu sudah dijalani dengan sangat baik, prosesnya juga sangat baik. Jadi nggak ada soal gitu. Insya Allah masyarakat juga akhirnya tahu. Oke, kalau DPKB nggak ada soal, tapi kalau dari pengamatnya ngelihatnya gimana nih Mas Adi? Ada sentimen negatif nggak dengan pemeriksaan Caimin oleh KPK ini? Ya, memang harus diakui bahwa persoalan kasus hukum yang melibatkan Caimin yang dipanggil sebagai saksi di KPK itu, kalau kita melihat pembicaraan di medsos, kelompok-kelompok netizen memang agak sedikit sentimennya negatif ya. Satu sisi kan sebenarnya Gus Muhaimin itu saat ini sedang berjuang betul bagaimana memulihkan kepercayaan publik, terutama untuk mengonsolidasi kalangan politik NU yang tentu saja ini sebagai modal penting untuk modal pencapresannya di 2024 berpasangan dengan Anies ya. Tapi kan pada saat yang bersamaan ketika harus berurusan dengan KPK, meski statusnya hanya sebatas saksi, ini dalam banyak hal pastinya mengganggu konsentrasinya secara cukup serius. Satu sisi harus kerja politik, tapi pada saat yang bersamaan dipanggil KPK itu dalam banyak hal, dalam kondisi alamiah setiap orang pastinya akan terganggu emosinya. Oleh karena itu bagi saya memang ini menjadi PR penting sebenarnya bagi teman-teman PKB bahwa persoalan yang belakangan ini memanggil Gus Muhaimin misalnya ke KPK yang harus dilewati dengan penuh perjuangan yang maksimal ya, tentu untuk melakukan recovery bahwa ya ini proses hukum terus berjalan ya. Tentu saja mereka tidak pernah melupakan bahwa Pilpres itu masih tersisa 6-7 bulan mendatang, sehingga kerja-kerja politik ke bawah meyakinkan basis konstituen adalah PR yang kemudian tidak bisa dilupakan begitu saja. Saya termasuk orang yang dari dulu sangat menentang bahwa urusan politik dan hukum itu tidak boleh dicampur adukan. Ya betul bahwa ini adalah persoalan-persoalan lama, tapi kan kenapa harus diomongkan sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kan ini yang kemudian harus kita akui, pembicaraan-pembicaraan publik saat ini bahwa ini seakan-akan memang ada motif politik yang coba untuk dimunculkan ya, supaya menjadi bagian noda dalam tanda kutip bagi perjalanan Gus Muhaimin untuk maju di 2024. Karena saya kira kasus politik, kasus hukum di Indonesia yang selalu tumpang tindih itu kan banyak. Tapi kenapa hanya ini yang diungkap jelang pemilu kan begitu Mbak? Apalagi misalnya kita juga tahu kasus-kasus korupsi di Indonesia begitu banyak dan nyaris tidak pernah terungkap dengan setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian begitu banyak pembicaraan publik itu yang menengarai ini ada intensi politiknya. Tapi satu hal, ini nasi sudah jadi bubur. Gus Muhaimin sudah terlanjur dipanggil ke KPK sebagai saksi dan pada saat yang bersamaan Gus Muhaimin tentu harus melaju kencang bahwa persoalan elektabilitas, persoalan kerja politik, persoalan rekonsiliasi politiknya dengan basis konstituen yang harus dikonsolidasikan itu tentu tidak bisa dihentikan begitu saja. Pemilu masih panjang soalnya Mbak. Ini separuh perjalanan karena pendaftaran di KPU nanti tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 November adalah babak yang sesungguhnya apakah Gus Muhaimin bisa memastikan kepada seluruh voter pemilih NU bahwa Gus Muhaimin adalah orang yang sangat layak untuk dinobatkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden di 2024 yang akan datang. Mas Adi, tapi jadi yes ini serangan politik. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa mensimplifikasi, tapi kita tidak bisa menghindari bahwa pembicaraan peminggalan Gus Muhaimin oleh KPK ini sangat bias dengan nuansa politis. Kalau memang ada persoalan kasus Kementerian Tenaga Kerja, kenapa tidak KPK yang periode-periode sebelumnya saja yang kemudian harus mengusut ini sampai tuntas? Oleh karena itu ya inilah politik kita Pak, yang seringkali muncul dari ruang gelap dan kita tidak pernah tahu siapa yang memainkan ini semua. Mungkin ada mastermind, mungkin ada invisible hand yang sebenarnya ingin ikut campur yang terkait dengan urusan Pilpres 2024 yang akan datang. Ataupun sampai hari ini pun banyak orang yang berprediksi bahwa semua poros politik yang ada saat ini itu hanya sebatas koalisi omong-omong. Karena tidak ada yang bisa dipastikan bahwa poros politik, teman koalisinya, teman partainya itu bisa 100% akan melenggang bersama mendaftar ke KPU. Tak ada yang bisa menjamin. Seperti yang kemarin terjadi. Betul, kita bisa melihat bagaimana Gerindra dan PKB ada fakta integritas, tiba-tiba kemudian selesai. Itu kemudian dianggap bubar dan PKB dan Nasdem ini kan terlibat dalam cinta satu malam. Mereka berkongsi mengawinkan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itulah yang saya sebut bahwa politik kita kan cukup dinamis. Jadi nggak terlampau kencang-kencang juga sekarang untuk saling terjebak pada
keributan dan huru-hara yang tidak berkesudahan itu. Bagi Lelah saya di sebelum PHP ada gerombolan sepertinya ya. begitu, Mbak. Lelah di PHP. Kepastian itu satu hal yang dibutuhkan gitu. Betul, setuju kalau itu. Nah, itu yang sulit, kepastian di masa sangat galau saat ini, Mbak Tika. Tapi setuju tadi dengan sentimen negatif setelah Caimin diperiksa kurang lebih 5 jam ya kemarin Nah, oleh KPK. kalau di media sosial justru sebaliknya. Oh gitu. Orang bertanya gitu, ini betul-betul hukum atau ini politisasi? Itu adalah hal yang cukup besar dan menjadi perbincangan banyak netizen gitu. Dan bahkan juga beberapa tokoh dari kelompok yang lain gitu ya memberikan statementnya gitu. Saya tidak ingin KPK masuk dalam situasi yang seperti ini, seperti itu. Dan kemudian sebenarnya situasi ini pun juga dalam tanda petik bisa dimanfaatkan oleh kelompok Anies dan Muhaimin gitu. Bagaimana dia bisa berada posisi dizalimi gitu. Itu adalah beberapa hal yang sudah mulai muncul gitu. Ternyata ketika saya mau maju, ternyata ada yang menzalimi saya dan dia bisa, ada beberapa yang sudah memainkan itu gitu loh. Nah, ini juga bisa menjadi satu hal yang kalau dia bisa mengelola dengan lebih baik, mungkin akan bisa orang berpikir lagi. Ini tekanan ditujukan, sentimen negatifnya adalah ke KPK sebenarnya dalam hal ini. Karena itu sangat mendadak sekali gitu. Setelah pencapresan atau deklarasi, tiba-tiba situasinya muncul seperti itu dan menimbulkan kekagetan banyak pihak gitu. Wah, dan ini juga membuat deg-degan banyak pihak juga karena kan kemarin misalnya ada pemanggilan kepada Erlangga Hartarto, misalnya gitu kan, ada pemanggilan tiba-tiba kepada dia, dan bisa juga pemanggilan itu terjadi pada siapapun. Sehingga kan sampai ada satu statement yang mengatakan kalau gitu semua diperiksa deh sama KPK gitu. Nah, itu adalah situasi hal yang muncul terkait dengan apakah situasi ini tuh bagian dari politisasi atau memang benar-benar betul itu adalah ada kasus hukum yang sedang terjadi, walaupun kejadiannya adalah di tahun 2012 gitu kan Mas Adi gitu. Nah, bicara soal NU itu sebenarnya menarik Mbak, karena tadi bicara ketika saya membedah gitu ya terkait dengan seluruh terkait sama NU, ternyata ada cawapres NU itu sering disebut, ada kalau kita ambil ceruk panjang, ternyata cawapres yang dia seringkali dikaitkan sama NU itu memang nomor 1 Erick Thohir, nomor 2 adalah Sandiaga Uno, ketiga Mahfud MD. Dan ternyata Sandiaga Uno dan Mahfud MD di antaranya. Itu kan yang bursanya yang keluar gitu. Tapi apa artinya sebuah popularitas kalau dia pada akhirnya nggak jadi cawapres gitu kan? Cuman populer tapi nggak dipilih, lebih bagusan Caimin gitu kan? Walaupun dia secara elektabilitas popularitas kecil tapi kan dipilih gitu. Sudah ada tiketnya ya. Sudah ada tiketnya gitu dan persaingan kan semakin ketat karena tinggal 2 orang nama lagi gitu. Nah, bicara soal cawapres tadi, ternyata saya bedah juga terkait sama NU dan Pilpres itu ada nama yang dikaitkan dengan terah. Jadi ternyata terah atau misalnya kalau Ganjar itu adalah terah NU dari mana gitu kan. Oh, ternyata kalau Muhaimin udah jelas terah dari mana. Terus kemudian Prabowo dia akan menggandeng siapa gitu. Dan dia tuh punya kedekatan. Jadi kedekatan terah itu ternyata menjadi salah satu hal yang dimunculkan gitu. Termasuk kemudian masuk isu terkait sama 2019 lalu. Kenapa Ma'ruf Amin itu tiba-tiba muncul gitu? Karena dia punya terah yang kuat sekali gitu dari NU gitu. Dia adalah salah satu punya garis dengan salah satu imam pertama di Mekah kalau nggak salah gitu. Dan itu kitabnya dia itu digunakan oleh pesantren-pesantren di Indonesia gitu. Jadi NU dalam hal ini di dalam percakapan di media dan media sosial itu terkait dengan terah dan juga terkait dengan NU itu ada struktural, ada kultural, itu cukup ketat juga gitu. Nah, kalau NU secara struktural itu ternyata sosok yang cawapres yang paling banyak dikaitkan itu salah satunya adalah Erick Thohir karena kita lihat bahwa dalam 100 tahun kemarin gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan BUMN dan BUMNU gitu. Nah, itu tapi itu kan bicara struktural. Ketika kita bicara soal kultural itu akan sangat berbeda-beda lagi gitu. Nah, kalau bicara soal NU kultural itu media sosial, jadi kalau misalnya dalam riset mengatakan 65% masyarakat Indonesia melihat dari media sosial, ternyata media sosial itu cerita detail gitu ya, terkait sama
dalam tanda petik bagaimana Kak Caimin itu berusaha untuk membesarkan PKB gitu. Ya. Jadi dan itu adalah karena bantuan waktu itu ada Rusdi Kirana dan kemudian juga dengan kelompok-kelompok kiai-kiai lokal gitu. Jadi pendekatannya itu udah lama. Jadi ibarat pohon tuh akarnya sudah keresep Kemana-mana mana-mana gitu. Ya, Nah itu juga menjadi perbincangan juga terkait sama NU kultural, NU struktural, pendekatan ke kiai-kiai itu sedang saling klaim nih siapa yang paling dekat dengan kiai-kiai. Siapa gitu. yang tanda kutip paling NU ya, Paling seperti NU itu ya gitu. Mbak Tika ya. Saya mau balik lagi ke Pak Hanif tadi masih soal kasus Caimin yang kemarin diperiksa oleh KPK. Ya tentu kita nggak mau berandai-andai di sini situasinya seperti apa, tapi kita tahu ya politik yang sangat cair hari ini yang sedemikian dinamis gitu ya, dan apapun bisa terjadi. Dalam kasus ini, apakah Koalisi Perubahan mungkin punya plan B kalau status hukum Caimin naik jadi tersangka? Saya nggak mau berandai-andai terhadap hal itu, karena secara fakta bahwa proses hukum yang ada ini kan sudah kita lalui, dan kemarin juga berjalan smooth, kita menghormati proses KPK, terus kemudian KPK juga mengapresiasi kedatangan ini ke sana untuk membantu proses penegakan hukum, dan saya pastikan bahwa masalah itu tidak akan mengganggu sama sekali proses pencawapresan Gus Muhaimin bersama Pak Anies Baswedan. Hari ini misalnya Gus Muhaimin sudah keliling di Arah Wali Songo untuk ngalap berkah lah dari para muasis atau penyebar awal Islam Nusantara di tanah air. Jadi saya juga nggak mau spekulasi juga soal apakah ini hukum menjadi alat politik atau tidak segala macam. Pokoknya prinsipnya bahwa Gus Imin, PKB, kita menghormati proses hukum. Kita juga tentunya harapannya agar KPK terus bekerja secara profesional gitu. Nah selebihnya ya kerja politik kita tetap berjalan untuk memenangkan pasangan Amin, Anies dan Muhaimin. Oke, Mas Adi mungkin ada sedikit saran, perlu nggak plan B untuk Koalisi Perubahan? Ya, dalam politik itu kan tidak bisa hitam putih sebelum ada kepastian apapun. Pastinya PKB tentu sedang berhitung betul soal kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang ya. Tapi sepertinya PKB itu fokus soal pencalonan Gus Muhaimin itu untuk mendampingi Anies Baswedan. Terutama misalnya untuk mengkonversi suara NU menjadi suara Muhaimin, suara PKB menjadi suaranya Muhaimin. Saya bilang tadi itu ada gap, dan itu butuh kerja politik yang tidak gampang. Karena Prabowo Subianto, karena Ganjar Pranowo, juga sepertinya sedang mencari pintu-pintu untuk melakukan akselerasi dan penetrasi ke kalangan NU. Betul. Misalnya Prabowo Subianto mulai dekat dengan Yeni Wahid. Tapi kita ingat, Ganjar juga punya pintu masuk bagaimana melakukan pendekatan ke kubu NU, itu tidak bisa dibantah. Bahkan kalau kita membaca per survei hari ini, kalau ditanya kepada orang yang ngaku NU, dekat dengan NU atau teridentifikasi sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, pilihan utamanya Ganjar Pranowo, kemudian dipilih setelahnya adalah Prabowo Subianto, dan setelah itu ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada semua. Oleh karena itu saya mengatakan pemilih NU ini punya independensi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahwa ada klaim kiai tertentu mendukung Prabowo, ya. Tapi kiai yang lain juga mendukung Muhaimin, ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak juga kiai-kiai yang lain juga dukung Ganjar Pranowo, ya. Oleh karena itu, di antara begitu banyak klaim politik yang bisa melugaskan segala-galanya adalah ketika pemilihan di TPS, sudah itu saja kuat-kuatannya. Pemilu kita masih panjang, Pak. Apapun bisa terjadi di kemudian hari. Iman politik pemilih, termasuk pemilih NU, bagi saya itu sangat mungkin untuk bisa berubah di kemudian hari. Apalagi ada sekitar 15% orang yang mengaku NU itu sampai saat ini belum menentukan pilihan politiknya ke siapa. 15% ini besar loh. 15% ini bisa milik Ganjar semua, bisa milik Prabowo semua, dan bisa milik Anies dan Gus Muhaimin Atau dibagi semuanya. tiga atau kalau ya dibagi kita tiga juga bagi tahu rata ya. bisa. Kalau mau cari aman bagi rata aja. Tapi dalam politik nggak ada aman-amanan. Pada akhirnya adalah kerja politik, penetrasi, konsolidasi, meyakinkan pemilih NU adalah faktor penting bagaimana supaya mereka itu memilih salah satu kandidat yang sangat mungkin akan dianggap sebagai perwakilan mereka untuk memenangkan pertarungan. Saya kira di situ kuncinya. Saya mau balik lagi ke Pak Habib. Gimana kalau dari Koalisi Indonesia Maju, apa nih penetrasinya untuk masuk ke kalangan NU? Ya, seperti saya sampaikan pada awal tadi, bahwa memang kami sudah sejak lama
strategi kami adalah kami ingin merangkul semua ya. Kalau untuk NU semua elemen yang ada di NU. Ketika kami masih bersama PKB, kami tidak berhenti sampai di situ. Kami punya strategi juga harus merangkul kelompoknya Mbak Yeni atau elemen-elemen lain termasuk ya kiai-kiai yang ada di berbagai daerah. Nah itu yang kita lakukan dan kita kan sekarang bukan hanya Pak Prabowo sendiri, bukan Gerindra sendiri, ada juga Partai Golkar yang punya juga jaringan di kiai-kiai NU ya. Ada partai-partai lain dan ada elemen-elemen relawan yang sudah bersama kami. Jadi ini kerja jangka panjang yang sudah lama kami lakukan dan terus akan kami maksimalkan. Oke, Pak Habib. Jadi NU dan anak muda? Gimana? Jadi NU dan anak muda salah satu ya aja? Atau Contoh. salah satu atau? Contoh. Contoh. Itu contoh ya, tadi saya katakan bahwa ada yang mengusulkan cawapres berlatar belakang NU, ada yang mengusulkan cawapres berlatar belakang anak muda, ada yang mengusulkan cawapres berdasarkan misalnya etnik Jawa atau luar Jawa, cawapres berlatar belakang sipil atau militer. Itu bisa disampaikan kepada Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo. Oke, atau NU dan anak Gus Dur gitu sudah ada belum yang menyarankan itu Pak Habib? Yes. Dipastikan ada, tentu ada ya, tentu ya juga signifikan ya. Tinggal nanti para ketua umum partai politik merumuskannya. Oke, kita nantikan ya siapa ini. Ya satu hal nih, Pak. Saya ini Silakan, kan Mas orang Adi. NU, saya orang NU, lahir dan besar dalam tradisi NU di Madura. Cuman saya nggak tahu diakui NU atau tidak. Itu penting. Biasanya jelang pemilu itu banyak orang yang ngaku-ngaku NU sambil lalu mengatakan orang lain itu tidak NU. Ini repot. Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah mau NU itu hanya sebatas menjadi alat politik. Kalau mau, pilihlah calon dari NU, tokoh NU untuk jadi wakil. Udah selesai. Ini problemnya ada kecenderungan NU itu diperalat, butuh suaranya tapi tidak butuh kepada calonnya. Kan gitu, Pak. Nah, kalau mau sebelum ada janur melengkung soal siapa yang bisa maju, maka siapapun yang dalam tanda kutip diperalat oleh siapapun untuk mengeruk suara NU, bergennya harus bisa maju di 2024. Itu yang saya sebut jangan maulah diperalat untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat ini. Baik, Pak Hanif mungkin ada tambahan sebelum menutup liputan 6 Talks kita pada sore ini, PKB dan NU dan Caimin? Ya, saya setuju itu dengan yang disampaikan Mas Adi. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kalau sudah pilpres begini, NU, kader NU itu selalu dijadikan sebagai bunyi-bunyian. Tapi apakah itu sebagai sesuatu yang serius atau hanya sekedar kalau bahasanya Mas Adi tadi kan memperalat, tapi saya pakai bahasa apakah itu hanya sekedar instrumen misalnya untuk meningkatkan elektoral dari partai ataupun pasangan capres. Nah, per hari ini kita lihat bahwa Nasdem dan Pak Anies Baswedan itu benar-benar serius gitu terhadap NU, sehingga karenanya bisa gabung bersama PKB dan mengusung Gus Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya Pak Anies Baswedan. Kita belum lihat bagaimana partai-partai ataupun koalisi di tempat lain. Yang kedua, lagi-lagi kalau bicara soal NU itu ya NU itu adalah kita itu kalau saya bicara itu. Ya, NU itu ya PKB. Kalau meminjam bahasanya Kiai Nurul Huda Jazuli, salah satu kiai sepuh di Pondok Pesantren Pelosok Kediri sana, beliau bilang bahwa PKB dan NU itu hua-hua. PKB dan NU itu ya sama, PKB ya NU, NU itu ya PKB gitu. Nah, persepsi yang semacam ini kan juga kuat di kalangan kiai-kiai, utamanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang tentunya ini juga menegaskan bahwa sejatinya kalau berbicara soal NU itu ya PKB itu NU. Kalau orang lain kan mungkin sedang mengasosiasikan diri dengan NU kan, sehingga dianggap NU. Gus Muhaimin itu ya NU itu bukan klaim, ini beda nih dengan orang lain yang ngaku-ngaku NU tadi. Nah, tapi kalau Gus Muhaimin itu memang dia NU-nya itu ya dia secara NU itu secara amalia dia NU, ya kan? Secara pemikiran, kalau di NU itu kan gini, ada secara amalia itu artinya tradisi-tradisinya, secara secara fikroh itu secara pemikiran, kemudian secara harokah gerakan organisasi,
kemudian secara siasah politik. Nah, itu kan dari seluruh pengertian itu kan ya, kalau Gus Muhaimin dan PKB itu ya NU 24 karat, NU total 100% gitu, bahkan 1000% gitu. Wow. Nah, kalau yang lain kan sedang mencoba untuk berasosiasi kan, atau mengasosiasikan diri dengan NU, sehingga harapannya nanti kemudian bisa ngambil suara NU yang dalam bahasanya Mas Adi tadi disebut sebagai memperalat. Tapi jadi Pak Hanif, apapun itu ya. kalau ya. Jadi bisa dibilang yang NU adalah Caimin dan PKB. Kalau yang lain hanya tanda kutip ngaku-ngaku NU gitu. Nah, ini dalam konteks pencawapresan atau pencarian pasangan di dalam koalisi-koalisi itu loh ya. Ya kan selama ini kan ya itu gitu loh. Jadi ya Gus Muhaimin yang itu benar-benar maksudnya nggak perlu dipertanyakan lah NU ya. Kami ini adalah NU. Kami itu tidak mencoba mengasosiasikan diri dengan NU. Kami itu adalah NU. Orang lain mungkin berusaha mengasosiasikan diri dengan NU. Nah, tapi apapun itu, kita ini, PKB ini, kita ini happy kalau kader-kader NU bisa memimpin di Republik ini. Karena bagi kami itu adalah hak secara NU untuk memimpin Republik Indonesia tercinta ini. Karena NU itu besar, ya kan, besar umatnya, besar peranannya di dalam proses pembentukan NKRI hingga hari ini. Sehingga memang kader-kader NU harus tampil memimpin. Jadi kader-kader NU jangan hanya dijadikan sebagai kalau bahasanya merujuk Mas Adi lagi, hanya sekedar diperalat. Nah, hari ini kita tahu bahwa dengan deklarasinya Mas Anies Baswedan dan Gus Imin, nah ini berarti kan dalam konteks ini udah memang menempatkan kader NU sebagai pemimpin gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi kuda bagi kusir gitu kan. Ya, tapi ini memang menjadi kusir juga di situ, sehingga kita bisa bersama-sama berperan di pembangunan Indonesia ke depan. Itu Mbak. Baik Pak Hanif, terima kasih. Satu lagi saya jadi penasaran, pengen ke Pak Habib. Pak Habib, gimana nih koalisi Indonesia Maju agak khawatir nggak agak khawatir nggak setelah kehilangan yang paling NU gitu? Ya, silakan. Saya sedikit mengkritisi apa yang disampaikan Mas Adi ya, bahwa dengan misalnya mencalonkan salah satu kader NU berarti selesai, bahwa itulah yang paling memperjuangkan aspirasi warga NU. Ya, tentu kita punya banyak sekali contoh sejarah, sebagaimana juga tadi disebutkan oleh Mas Adi Prayitno sendiri ketika pemilu 2004 ya, faktanya hal tersebut kan tidak juga dijadikan pegangan utuh ya, karena warga NU ini adalah warga yang kritis, nggak bisa juga dibodoh-bodohi mentang-mentang cawapresnya misalnya ketua partai tertentu yang memang dari kecil dari lahir sudah NU, apakah itu yang paling memperjuangkan NU? Belum tentu juga. Nah, itulah bagian dari strategi kami untuk memenangkan hati warga NU ke depan. Pak Hanif ya, mungkin kalau yang NU-nya NU asli kalau dalam bahasa Arab itu pakai ini pakai shot istilahnya asli, jadi bukan pakai S. Itu ada. Kalau yang NU asli begitu aja kemudian masih dianggap bisa tidak cukup representatif, apalagi yang tidak. Nah, dan kalau logika berpikir kritisnya begitu loh. Kalau memang disampaikan selesai dengan memilih cawapres berlatar belakang NU, sudah selesai, itulah pasangan yang paling memperjuangkan warga NU, apakah hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita berbeda pendapat nggak ada masalah ya, dan kita nggak perlu debat kusir ya, tapi inilah salah satu PR kita bersama, bagaimana kita sama-sama serius menunjukkan bahwa kita benar-benar memperjuangkan warga NU. Baik. Ya, kalau terkait dengan PKB dan Gus Imin kan kita ini track record-nya udah panjang, Pak. Iya. Hidup PKB itu untuk NU, ya kan? Untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu dua itu. Kita bicara PKB itu ya pasti bicara ke-NU-an, keislaman, keindonesiaan, udah nggak kemana-mana. Makanya ini kita ini pasti NU, pasti urusannya NKRI, NU NKRI, ya begitu terus gitu. Nah, jadi itu secara faktual cara seperti itu. Oke. Mungkin Mas ada Adi, catatan kali ya. Silahkan. Catatan akhir dari media dan media sosial terkait sama NU dalam kontestasi rebutan suara.
bolehlah gitu NU jangan hanya dipegang suaranya, tapi juga direngkuh hatinya gitu. Jadi tidak hanya bicara soal oh kami NU kami apa gitu, hanya bicara kata-kata, tapi juga harus ditunjukkan dalam wujud yang nyata gitu kan Mas Adi? Betul. Tidak Setuju. hanya dengan membuat satu story yang dia bisa Setuju. menyentuh hati, tapi juga dengan program yang dia bisa merangkul hati kaum Nahdien. Gitu kan Mas? Mas Adi? Setuju, 100% setuju. Tapi kalau ada yang asli, apa artinya ada yang KW1, KW2 gitu, KW super mungkin? Ya pernyataan Bang Hanif Dahiri ini sebenarnya satu hal pesannya. Kalau Muhaimin itu jangan diragukanlah soal ke-NU-annya gitu ya kan. Apalagi kita tahu kan kebetulan saya meneliti partai-partai di negara ini Mbak. PKB itu adalah partai politik yang memang dilahirkan dari rahim NU, itu nggak bisa dibantah. Ya. Makanya agak sedikit ingin menyindir. Kalau ada orang NU gitu ya, kemudian diragukan ke-NU-annya jelang pemilu itu agak aneh. Pada saat yang bersamaan ada orang yang tidak pernah hidup dalam tradisi NU tapi tiba-tiba ngaku-ngaku NU. Bukan dikait-kaitkan, ngaku-ngaku paling NU. Ah itu yang Di repot branding urusannya. NU. Iya, kenapa? Karena ini memang hanya murni untuk urusan politik elektoral. Bagi saya NU nggak sesederhana itu. NU ya tetap NU, elektoral ya elektoral. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, jangan pernah jadi mau bahwa orang NU itu hanya diperalat, diperas keringatnya hanya untuk memenangkan pertarungan tertentu. Tapi NU-nya, tokoh NU-nya dilupakan. Oleh karena itu, kalau memang NU penting, ambil tokohnya. Sebagai bentuk penghargaan bahwa orang NU itu adalah mereka menjadi penting, lokomotif penting, dan ditokohkan sebagai salah satu sosok untuk jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ini kan sebagai bentuk penghargaan. Kalau nanti kalah ataupun menang, itu urusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Yang Tapi penting yang niatnya jelas sudah ada ada. treatmentnya, bentuk penghargaannya, di mana tokoh-tokoh NU harus mampu berkontestasi. Problemnya adalah kalau jelang pilpres, orang-orang NU ini kan semuanya didekati, hanya ingin untuk mendapatkan pengaruh dari mereka. Karena kan di NU itu ada tradisi yang disebut dengan sami'na wa ta'na. Kalau Pak Ustadz, Pak Kiainya bicara memilih salah satu calon, semua murid, semua ustadz dan keluarga besarnya akan mengarah ke situ. Itulah yang kemudian agak sedikit berbahaya karena politisi berpikirnya untung dan rugi, tidak bicara tentang bagaimana membangun umat. Setelah pemilu selesai, pesantren-pesantren di NU apa ada yang mikir? Enggak ada juga yang mikir. Tetaplah mereka itu empowering, memberdayakan dan berkelahi dengan kehidupannya masing-masing tanpa ada intervensi, tanpa ada bantuan dan tanpa ada support dari mereka yang seringkali ngunyah-ngunyah NU jelang pemilu. Makanya saya selalu mengatakan kembalilah NU kepada hitohnya. Tak perlu dilibatkan dan cawe-cawe dalam urusan politik yang ngaji, belajar minhajul abidin, riyadus solehin dan seterusnya dan seterusnya. Politik itu hanyalah bonus buat mereka. Jadi NU mestinya kembali ke barak, ngaji, ngaji dan ngaji. Terima kasih Mas Adi mencerahkan kita semua pada hari ini, dan saya juga mau terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada sore ini, Pak Hanif Dahiri, Wakil Ketua Umum PKB, Pak Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih banyak sudah gabung melalui sambungan Zoom di Liputan 6 Talks, dan tentunya juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Sedikit catatan dari saya menutup Liputan 6 Talks pada sore ini. Ya, sekalipun mengklaim netral, tentu NU di pusaran koalisi tidak dapat dipungkiri ketika satu persatu tokoh sudah mulai mengklaim dirinya yang paling NU. Nggak heran ya, setiap tokoh ini mulai berlomba-lomba mengaku dirinya lah yang paling NU. Tapi juga nggak bisa lupa nih, saat ini pemilihnya sudah cerdas-cerdas semua. Jangan sampai terjebak pada yang namanya politik identitas. Saya Skolastika Sylvia, terima kasih. Salam SCTV.